tapi anak saya yang terakhir, anak yang ketujuh ini Bu. Jadi yang paling rajin mengikuti abinya sampai ke suaran, ke pesayan. Dia sekaligus operator. Nah, jadi kalau tidak diperkenalkan dikira orang uminya ini, karena bodinya hampir sama dengan uminya. Baru kelas 5 SD, umur 11 tahun ya. Ibu-ibu sudah kenal dengan saya Bu ya. Saya Daud Badarudin. Sudah sering juga ke rumah Pak RT lah, teman lama Pak Alias ya. Dan sering juga sudah mengisi di Al-Amin. Bahkan nanti tanggal 26 ada Isra Mi'raj lagi di Masjid Al-Amin insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Bapak ya, ada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 hari ini berturut-turut saya diajak Bu Ustazah Siti Musdalifah ya, Bu Saidri yang memberikan kepercayaan ke saya untuk mengisi taklim-taklim yang ada. Kebetulan di beberapa kelompok kemarin kita di Lembah Ilanun ya, di Lembah Ilanun, di Bukit Berbunga, Sambaliung, dan hari ini begitu ditanya apa masih kosong, saya selagi kosong insya Allah siap saja dibawa kemana. Memang di waktu-waktu bulan Rajab seperti ini memang full ya, cuma lebih kebanyakan malam ya, peringatan Isra Mi'raj itu. Sehingga ketika saya ditanya oleh ibu apakah bisa, ya alhamdulillah, walaupun tadi saya agak telat karena dari Meluah hujan lebat, saya khawatir juga tadi nggak reda-reda. Alhamdulillah bisa reda, sampai Pak RT ngirim video ke saya bahwa di Seramut dalam kondisi lebat katanya. Tapi alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka di kesempatan kali ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah selalu kita sampaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada beliau, yang mudah-mudahan dengan salawatnya kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi kita pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang 10 sifat wanita, 10 sifat wanita yang mendatangkan rizki bagi suaminya. 10 sifat wanita yang mendatangkan rezeki bagi suaminya. Nah, kalau kira-kira kepengen suami kita itu lancar rezekinya, banyak rezekinya, dan yang lebih terpenting tidak hanya sekedar lancar dan banyak, tapi yang jauh lebih penting dari rezeki itu adalah keberkahannya. Karena keberkahan itulah yang menjadi impian kita di dalam memiliki apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu kalau dalam bahasa kita, dia memiliki kemanfaatan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau uang banyak, harta melimpah, tapi tidak mendatangkan manfaat, berarti belum berkah namanya. Tapi kalau dia sedikit saja ya, atau mungkin sekedar cukup tapi manfaatnya luar biasa, itulah yang namanya berkah. Jadi artinya keberkahan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami tidak terlalu gagah, ya, tidak terlalu tampan, tapi manfaatnya bagi diri kita dan keluarga besar. Nah, itu suami berkah namanya.
Tapi kalau dia gagah, tampan, lincah, hebat, bahkan dia berduit, kaya, gajinya besar, cuma kurang manfaatnya di kita, malah sering bikin sakit hati, kecewa. Nah, itu berarti bukan berkah. Jadi ukuran berkah itu manfaat. Nah, kita selalu minta kepada Allah. Kenapa? Setiap doa-doa kita itu selain selamat, selain bahagia, keberkahanlah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, idealnya Bapak Ibu, rezeki yang kita minta kepada Allah itu dia banyak, lalu kemudian berkah di dalam kehidupan kita. Nah, banyak suami yang mungkin tidak tahu kalau ternyata apa yang dilakukan oleh istri-istrinya ternyata dapat mendatangkan rezeki bagi dia. Atau boleh jadi istri sendiri tidak tahu kalau perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan itu ternyata mengundang rahmat Allah, untuk Allah mudahkan rezeki bagi diri dan keluarganya. Nah, untuk itu kita coba satu-satu pahami dan pelajari sebagai tambahan wawasan kita, yang mudah-mudahan 10 sifat ini menjadi bagian daripada sifat kita di dalam keseharian kita sehari-hari. Yang pertama, ibu-ibu, yang mendatangkan rezeki bagi suami itu istri yang pandai bersyukur. Nah, kita ini insya Allah mudah-mudahan sudah menjadi istri yang pandai bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat Allah ini tidak terhingga. Kalau kita coba menghitung berapa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tentu kata Allah kita tidak bisa menghinggakannya, tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kata Allah, la in syakartum la azadannakum. Diperintahkan kepada kita untuk kita pandai bersyukur. Kalau kata Allah kau pandai bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Wala in kafartum. Tapi kufur, ketika kufur artinya tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Ternyata ibu-ibu, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu baru hanya sebatas kita menerima, merasakan senang saja dengan apa yang diberikan oleh Allah, itu sudah mendatangkan nikmat tersendiri bagi kita. Kenapa? Karena begitu kita menerima sesuatu, apakah uang, apakah harta, apakah makanan, atau apalah saja yang merupakan rezeki Allah diberikan kepada kita, lalu kemudian kita pandai mensyukurinya, maka dengan bersyukur itu sudah langsung memberikan kelapangan dan kenyamanan di hati kita. Bandingkan dengan kita menerima sesuatu, lalu kemudian kita tidak suka atau tidak senang atau tidak merasa puas. Terima segini kurang, terima segini masih belum cukup. Maka kalau kita sudah menerima sesuatu lalu kemudian tidak kita merasakan syukur atas nikmat, maka kesempitan hati itu langsung kita rasakan sendiri. Beda kalau kita menerima apapun yang kita dapatkan, nikmat-nikmat Allah itu, lalu kemudian kita bersyukur, berterima kasih, maka langsung dilapangkan dada kita. Beda itu. Coba ibu-ibu hayati, renungi, resapi kalau menerima sesuatu lalu kemudian di dalam hati kita, cuma segini aja. Ya, itu baru ungkapan kalau kita menerima sesuatu, ya, apakah uang, apakah makanan, atau yang penting rezeki, begitu ada di tangan kita, di hadapan kita, lalu kemudian kita berkata, cuma segini. Itu langsung, itu spontan dijawab Allah
azabnya itu adalah kesempitan hati kita. Langsung merasa tidak nyaman, tidak puas, kecewa, sakit hati. Beda kalau kita menerima sesuatu, sedikit saja kita terima, tapi begitu kita Allah, alhamdulillah, Allah memberikan rezeki kepada saya, Allah langsung balas itu. Dengan bersyukurnya kita langsung dilapangkan dada kita, senang, nyaman gitu. Bedakan antara sikap kita mensyukuri dengan mengkufuri. Maka ini yang dikatakan Allah, kalau kita pandai bersyukur, dia akan legakan, akan dia tambah nikmat itu. Setidak-tidaknya melapangkan dada kita. Kalau kita tidak menerima atau tidak mensyukuri, langsung sempit dada, kecewa, sakit hati. Jadi sebanyak apapun yang kita terima, maka yang menyebabkan kita miskin itu karena merasa kurang. Jadi ukuran orang kaya itu semakin sedikit keinginannya. Jadi kalau kita ingin jadi orang kaya, Bu, sedikit keinginan. Kaya sudah kita itu. Tapi semakin banyak keinginan-keinginan kita, makin miskin kita. Beda dengan kebutuhan ya. Antara keinginan dan kebutuhan harus kita bedakan. Kebutuhan itu mutlak harus kita penuhi. Makan, minum, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang penting ada makanan, ada minuman. Tapi kalau sudah bergeser kepada keinginan, pinginnya makan burger, ya, pinginnya duduk di KFC, ya, pinginnya duduk di Mimiko, ya. Allah ya Rabbi. Tapi kalau bayangkan ini, Bu, nikmatnya luar biasa ini, sanggar, ya, apalagi dingin-dingin gini, ada kopinya, ya Allah ya Rabbi, ya, nikmatnya luar biasa, ya. Seperti itu. Nah, disitulah bentuk Allah mengukur. Kalau kita pandai bersyukur, akan lapangkan, dibalas langsung oleh Allah. Kelapangan dada itulah nikmat yang ditambah. Belum lagi semakin memang kita bersyukur atas nikmat, Allah itu akan janjikan tambah terus, tambah terus, tambah terus. Kalau sekiranya kita kufur, kalau sekiranya kita tidak merasa puas, ya langsung kita diberikan oleh Allah kesempitan hati, sehingga kita sulit untuk menjadi orang yang berlapang dada. Nah, ketika kita menjadi seorang istri yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka di situ sadar atau tidak ada jaminan Allah akan memberikan rizki kepada si suami. Maka jadilah kita sebagai istri yang pandai bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat wanita yang dapat memberikan rezeki bagi suami, istri yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu, ibu-ibu, ada ikhtiar dan upaya kita melakukan usaha. Jadi kalau kita sudah berupaya untuk melakukan sesuatu yang kemudian kita sudah maksimal berusaha, lalu kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tawakal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak kita itu kan kepengennya kita sebagai orang tua menjadi anak yang soleh dan soleha, jadi anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Dia nanti kalau besar dan jadi tua menjadi orang-orang yang berpenghasilan besar, menjadi orang yang baik, terpandang, terhormat. Tapi jauh lebih penting harapan kita adalah anak-anak kita itu tidak hanya dia bisa berbakti kepada orang tuanya di dunia, tapi juga sampai nanti kita meninggal dunia. Itu yang menjadi harapan kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini benar-benar menjadi seorang anak-anak yang soleh dan soleha, yang kemudian ketika kita sudah bahkan meninggal dunia, tapi mereka masih bisa mengirim doa untuk kita. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun dalam kenyataannya katakanlah anak ketiga ada satu yang mungkin sulit diatur, dari 4 ada nyelip satu yang susahnya luar diatur ya. Syukur-syukur kalau anaknya semua bagus, ya alhamdulillah. Cuma memang ya, apakah ini faktor kebetulan? Memang rata-rata selalu didapatkan seperti itu kenyataannya. Tapi bukan berarti ini ketetapan ya, bukan. Mungkin ini juga bagian daripada ujian kita sebagai orang tua. Ada aja nyelip itu. Apakah dia susah mendengar? Kalau bahasa kita itu rada-rada mucil, ndak mau mendengar ya. Ndak laki-laki, ndak perempuan. Kalau perempuan maunya jalan aja. Sudah dikasih tahu jangan jalan nak. Kalaupun jalan jangan tengah malam. Pulangnya harus dijaga-jagain, dihati-hatiin gitu. Tapi ya namanya anak sudah kita kasih tahu, sudah diberitahu, dinasihati, masih aja susah. Ada itu ya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Kita nasihati, kita bimbing, kita doakan. Nanti selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu ada proses usaha dan ikhtiar kita lakukan. Jadi kita betul-betul memaksimalkan potensi. Samalah kita ini Bu, kalau ditanya kenapa belum sholat 5 waktu Bu, terus kita jawab, ya nantilah kalau Allah nanti ngasih hidayah. Ada kan kita selalu berasa begitu. Kenapa Bu belum pakai tutup aurat? Ya nantilah kalau Allah ngasih hidayah. Itu salah pasang namanya. Karena apa? Karena kita tidak lalui dengan ikhtiar dulu. Ya, dengan usaha dulu. Apa usaha kita? Ya salah satunya majelis taklim, belajar agama, mendengar ceramah-ceramah, buka YouTube, buka live streaming Facebook. Hari ini sudah zamannya, enggak apa-apa untuk kita belajar. Cuma hati-hati di medsos itu, kalau kita buka ayat Al-Quran, tahu-tahu keluar lain kan? Nah, kalau kita ndak hati-hati, ndak selektif, akhirnya apa? Tergoda kita, hanyut kita. Yang tadinya kepengen belajar agama, yang tadinya kepengen kita betul-betul menuntut ilmu, taunya apa? Ternyata justru kita terjebak kepada yang bisa justru bukan mempertebal keimanan kita, tapi justru mengkeroposkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika Isra Mi'raj dia menambatkan dulu buraknya. Ada dalam cerita itu, dalam hadis itu, dalam sirah, ketika dia singgah ya, ketika dia singgah di Baitul Maqdis, burak yang menjadi kendaraan beliau bersama Jibril itu diikat dulu. Ya. Diikat itu artinya sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita jangan salah pasang di dalam bertawakal. Kita taunya pasrah sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi bukan seperti itu. Kita mau pintar kalau Allah memintarkan kita, ya nggak akan pintar-pintar. Kita akan rajin ibadah kalau sudah Allah memberikan hidayah, ya nggak akan bakalan hidayah kita dapatkan. Jadi ada usaha, ada ikhtiar yang kita lakukan, ya. Ya samalah tadi, kalau kita sudah membimbing anak kita, memberikan nasihat, sudah kita kasih tahu, tapi ternyata masih aja seperti anak kita, pasrahkan dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu memberikan petunjuk, memberikan hidayah hanya Allah semata, bukan kita orang tua, bukan kita sesama manusia. Sebagai pelajaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Talib itu mendukung dakwah Rasulullah, selalu dilindungi Rasulullah. Karena apa? Pamannya ini disegani oleh kafir Quraisy. Dialah yang membackup ketika Rasulullah ingin dimusuhi para kafir Quraisy. Tapi ternyata Rasul yang punya paman Abu Talib meninggal belum
dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah itu sepertinya tidak kepengen gitu, tidak mau pamannya yang semestinya berislam tapi ternyata tidak Islam. Ini sebenarnya juga bagian daripada ibrah atau pelajaran kepada kita bahwa yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu adalah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita lalui dan kita lewati ada usaha kita, ada ikhtiar yang dulu kita lewati. Ada sahabat begitu dia mau ke masjid, kudanya dilepas begitu aja. Kata Rasulullah, kenapa kudamu tidak diikat? Ya Rasul, saya tawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, salah. Ikat dulu kudamu, kunci dulu stang motormu, cabut dulu dia dari kontaknya, baru nanti tawakal kepada Allah. Nah ini ndak dibiarin tergantung kunci di motor kan? Kenapa kuncinya ndak dibawa, Bu? Saya tawakal aja kepada Allah. Ya salah. Begitu pulang pengajian hilang. Nah, jadi memasang tawakal itu jangan salah ya. Menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang iya, tapi diharapkan kepada kita, diminta kepada kita harus ada proses usaha dan ikhtiar apapun itu ya. Kalau kita ingin kaya, rajin-rajin kita bekerja dan berusaha. Nanti seberapa dapatnya itulah ketentuan Allah. Karena rezeki itu sudah diatur, tidak akan tertukar. Nggak akan tertukar rezeki kita itu. Yang penting kita usaha dulu. Tapi begitu kita misalnya ongkang-ongkang kaki, malas-malasan, kenapa ndak kerja mas? Allah yang ngatur rezeki saya. Ya ndak bakalan lah ya. Terus begitu juga kalau kita kepengen pintar, kepengen pandai, tapi tidak mau belajar, ya salah pasang kita. Maka yang mendatangkan rezeki sifat wanita adalah istri yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seorang istri ternyata mendatangkan rezeki bagi suami-suaminya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga, istri yang baik agamanya. Nah, istri yang baik agamanya ini memang mencari jodoh itu kata Rasulullah ada 4 hal. Wajahnya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Agama memang ditempatkan yang terakhir, tapi bukan berarti agama itu yang tidak penting, tapi justru dialah yang lebih utama dibanding dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena kalau orang berdasarkan cinta kepada pasangannya hanya sebatas pandangan mata karena cantik, kegagahannya, maka cantik dan gagah suatu saat pasti akan berubah. Dulu gadis yang paling cantik di kampungnya, di desanya, di tempatnya, tapi begitu mulai usia tua, mulai keriput, mulai tidak ada tenaga. Dulu kalau orang senyum membuat orang senang melihatnya, tapi begitu sudah tua berubah senyuman itu, walaupun tidak lari tapi beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya apa? Kalau hanya mengandalkan kecantikan, ketampanan, kebagusan lahiriah, maka itu pasti akan punah, dia akan pudar. Maka kalau hanya sebatas itu mencari pasangan, siap-siaplah kecewa. Karena yang tadi gagah pasti akan berubah pelan-pelan tidak jadi gagah. Yang tadi dulunya cantik pelan-pelan pasti tidak cantik. Begitupun juga harta. Kalau hanya kecintaan kepada pasangan berdasarkan harta, harta itu suatu saat apakah dia lebih dulu meninggalkan kita atau kita yang lebih dulu meninggalkan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Begitupun juga latar belakang atau nasab yang kita miliki.
Karena tidak selalu orang tuanya bagus lalu kemudian anaknya juga bagus, tidak selalu. Tetapi begitu agama menjadi patokan, menjadi dasar pilihan, walaupun dia ditempatkan oleh Rasulullah di tempat urutan yang terakhir, tapi agama inilah kata Rasulullah jangan sampai kau lepas. Artinya apa ibu-ibu? Yang dapat mendatangkan rizki bagi suami itu kalau si istri baik agamanya. Nah, itulah yang menjadi bagian upaya kita bagaimana menjadi istri yang paham terhadap agama. Nah, agama yang baik itu adalah agama yang memang kita terus-menerus belajar. Jangan pernah bosan. Kita kumpul-kumpul dalam majelis taklim seperti ini, jangan hanya sekedar rutin kita baca Yasin, baca Al-Quran sekali waktu, cari-cari juga apa artinya Yasin ini ya. Selawat yang kita baca sekali waktu maknai apa, karena itu lebih dari akan mendatangkan manfaat kalau kita paham dari apa yang kita baca. Nah, inilah ciri daripada istri yang baik agamanya. Ada usaha-usaha yang dia terus lakukan untuk berupaya bagaimana potensi dirinya itu semakin hari semakin meningkat, semakin berkembang. Bayangkan ibu-ibu, Yasinan ini mungkin sudah puluhan tahun ya. Belum juga. Tapi yang jelas sudah rutin ya, setahun aja itu kalau setiap dua kali sebulan berarti 2 kali sebulan 6 12 lumayan lah Bu ya, kalikan berapa tahun, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Maksud saya ada keinginan kita dari setiap pertemuan, setiap kita kumpul, datangkan manfaat. Ini sudah manfaat. Kita mau kumpul aja sudah diberikan. Karena malaikat berkumpul dalam majelis-majelis seperti ini. Mereka mendoakan kita. Cuma jauh lebih afdal, lebih bagus, lebih baik kalau ternyata dalam setiap berkumpulnya kita itu adalah berupaya untuk lebih banyak mengetahui, lebih banyak kepengen tahu tentang agama kita. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau sudah baik agamanya, berupaya untuk menjadi sempurna agamanya walaupun dengan segala keterbatasannya, maka inilah juga yang dapat mendatangkan rezeki bagi suami dan keluarganya. Yang keempat ibu-ibu, yang dapat mendatangkan rezeki bagi suami itu istri yang pandai beristighfar. Apa makna beristighfar? Selain kita mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebagai bentuk pengampunan kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita sholat, lalu kemudian dari takbir terus kita akhiri dengan salam, dianjurkan kita untuk apa? Untuk istighfar. Padahal ini kan sudah melakukan kebaikan, ini sudah menyembah Allah, sudah sujud, sudah ruku gitu. Melakukan kebaikan saja kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk istighfar, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apatah lagi memang dalam keseharian kita ternyata kita hilaf, kita alfa, kita banyak melakukan kesalahan, maka semakin banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar peluang untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita melihat ke belakang bahwa segala dosa, kesalahan, maksiat yang pernah kita lakukan lalu kemudian menjadikan kita berputus asa dari ampunan Allah. Tidak demikian. Karena Allah itu sangat luas ampunannya. Sangat luas ampunannya sehingga Dia selalu terbuka untuk kita bermohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak memberikan peluang bagi kita untuk berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah dianjurkan
kita untuk rajin-rajin sebanyak-banyaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini sebagai kontrol kita untuk kita tidak mengulang kesalahan demi kesalahan. Kalau kita sudah istighfar artinya kesadaran kita untuk menyegerakan diri bermohon ampun atas segala hilaf dan salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar boleh kita gemarkan, boleh dengan hitungan angka berapa misalnya ya. Walaupun ini juga bukan ukuran, tapi setidak-tidaknya untuk kita lebih bersemangat, ada yang 100. Kalau Rasulullah itu minimal 100 kali dia beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Nah, itu Rasul ya. Nabi yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, kita ini kan belum tentu ini. Dosanya sedemikian banyak, kita juga masih malas beristighfar. Kalau orang yang sudah melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, minimal dia sudah melakukan istighfar 10 kali 5 berarti 50 kali. Ditambah dengan istighfar lain. Kita masak istighfar, kita nyapu istighfar, itu lebih baik gitu ya. Kita masak di dapur, astagfirullahalazim, mungkin kita lakukan, boleh saja ya, kita lakukan. Artinya apa? Menyemangati kita istighfar itu, daripada misalnya kita menyanyikan lagu yang tidak jelas maknanya kan ya. Jangan kita nyampu lagunya yang kira-kira tidak mengandung manfaat ya. Cinta Satu Malam ya kan. Nah, sambil nyapu. Jadi kalau sudah cinta satu malam yang kebayang apa? Bukan ampunan kan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ganti dari sekarang. Motor kita di jalanan istighfar. Saya alhamdulillah sampai hari ini kalau sudah mengingat-ingat kejadian demi kejadian, misalnya bermotor, bermobil, di kendaraan itu kan banyak tuh. Ada yang tabrak, ada yang menabrak, ada macam-macam kecelakaan. Saya itu kalau sudah mengingat itu langsung istighfar itu yang dikencangin gitu. Karena apa? Dengan beristighfar kita otomatis ingat Allah yang menjaga kita. Kita mohon ampun. Ini yang diingatkan kepada kita itu sebanyak-banyaknya untuk kita istighfar. Jadi nyapu, masak ya. Apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan kita, biasakan, lazimkan setiap hari untuk kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar itu ibu-ibu dimaknai di dalam hati bahwa kesalahan kita itu banyak kepada Allah. Sehingga yang ingin kita sampaikan kepada Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni aku ya Allah. Supaya apa? Supaya segala dosa dan salah yang pernah kita lakukan benar-benar dibukakan pintu maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi dan rasul, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Isa, Ibrahim, Musa, semua itu para nabi dan rasul saja pernah melakukan kesalahan. Tetapi mereka begitu melakukan kesalahan, sebagaimana Nabi Adam misalnya, Rabbana dallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu doa yang menjadi abadi sebagai doa kita. Artinya apa? Dia menyadari kesalahan. Nah, kita diminta, dianjurkan agar setiap saat, setiap waktu kita sadar betul bahwa kesalahan dan dosa kita itu banyak, maka iringi dengan istighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setiap istri rajin istighfar seperti ini, maka Allah jamin rezeki untuk suami dan keluarganya. Yang kelima, ibu-ibu, istri yang gemar silaturahim, saling bertemu, berbagi cerita yang manfaat. Lagi-lagi cerita yang manfaat. Jangan karena mentang-mentang di kampung. Kalau dulu orang-orang di kampung, ya saya juga orang kampung ya, di tangga bersusun-susun, berkutu-kutuan kan ya. Tahu ya berkutu-kutuan Bo ya? Bersusun megang kepala dari ujung ke atas ke bawah sambil ngalur ngidul ceritanya sekampung. Ceritakan si anu itu anu-anu lah, iya betul anu-anu. Nah, jadi usahakan berkumpulnya kita ya berkumpul yang istilahnya membicarakan tentang kebaikan-kebaikan.
Karena yang namanya bercerita itu walaupun benar itu jatuh kepada ghibah. Kalau dia salah jatuh kepada fitnah. Makanya cantiknya Islam mengatur kehidupan. Kalau kita sudah kumpul-kumpul itu selalu diatur. Benar saja dia menjadi ghibah, kalau dia salah menjadi fitnah. Makanya setiap ucapan dan ungkapan, perkataan kita selalu mengandung yang sifatnya manfaat, mendatangkan manfaat. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah, maka ternyata silaturahim itu kata Rasulullah selain memperpanjang umur dan juga akan menambah rezeki bagi kita. Dan ternyata betul ibu-ibu, kalau kita itu semakin rajin silaturahmi, rajin kita bertemu, jelas terbukti sudah panjang umur ya. Kenapa? Diberikan motivasi, kekuatan, semangat. Yang tadinya sakit-sakit, loyo-loyo, papa demam, tapi kalau begitu dengar majelis taklim, ada pengajian, semangat lagi, hilang itu penyakit ya. Yang boleh jadi di rumah tidak ada makanan, tapi begitu kesulitan ada sanggar, ada banyak. Itu contoh yang pasti ya, diberikan jaminan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang keenam, ibu-ibu, sifat istri yang mendatangkan rezeki bagi suami itu istri yang suka bersedekah. Nah, ibu-ibu, tapi saya yakinlah ibu-ibu kan sudah sekian tahun bermajelis, kan sudah ada itu diajarkan infak Bu ya. Itu bagian daripada, jangan dianggap sepele itu. Bukan nilai yang dilihat, tapi ketulusan kita memberikan sesuatu. Itulah yang namanya infak dan sedekah. Dilatih. Biasanya anak-anak kita itu kalau hari Jumat dibekalin dia mau 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Apa kira-kira maknanya? Padahal kalau kita bapaknya langsung ngasih ke kotak amal kan enggak apa-apa. Tapi enggak. Diajarkan kita membekali anak, kasih 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 supaya anak itu paham ternyata dibelajarkan untuk infak dan sedekah, memberi kepada orang diajarkan. Nah, maka istri yang baik, istri yang dapat mendatangkan rezeki bagi suami adalah rajin bersedekah. Bersedekah tentu tidak hanya sekedar diukur kita punya uang, tapi bersedekah itu ketika kita dapat memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang lain, itu pun juga dinamakan sedekah. Jangankan memberikan uang, menyingkirkan duri di jalanan dengan niat bahwa khawatir kalau orang tertusuk duri, itu juga bagian daripada sedekah ya. Sedekah yang dinilai oleh Allah ibadah. Nah, kita hari ini ibu-ibu kalau mau pintar bersedekah, akalin pada saat membeli sayur atau belanja ke pasar ya. Ngakalinnya gimana? Jangan terlalu menawar Bu ya. Padahal kalau misalnya kangkung 10.000, mati-matian kita menawar 5.000, sampai akhirnya kita pindah tempat ya. Kalau ternyata kita berapa kangkungnya 10.000, boleh enggak 8.000, masih wajar lah ya, kita masih wajar. Nah, artinya jangan sampai terlalu pelit sekali hanya sekedar untuk uang ribuan. Tetapi lagi-lagi kondisi kita, memang kondisi kita lah yang paling tahu. Saya gimana ndak nawar Ustadz, belanja saya ndak cukup, belanja ini dan itu masih banyak. Yakinilah bahwa tidak ada orang bangkrut dan miskin ketika dia rajin berinfak dan bersedekah. Tidak ada dalam sejarah dunia bahwa orang yang bangkrut dan miskin itu karena dia banyak sedekah. Insya Allah tidak. Justru sebaliknya. Dikisahkan dalam sirah, ada seseorang yang berupaya untuk dia miskin karena dia selalu kaya. Sampai-sampai dia beli kurma busuk. Dibeli kurma busuk itu supaya apa? Supaya uang ini habis gitu. Nah, kalau kita kan ya Allah maunya begitu kan Bu? Boro-boro yang busuk kita beli. Orang yang bagus saja kita tawar mati-matian. Tapi ini ada dikisahkan cerita nyata,
bahwa dia kepengen miskin, beli dia kurma yang busuk. Saking apa? Agar dia jatuh miskin. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia beli semua kurma-kurma yang busuk, ternyata ada raja yang membutuhkan kurma yang busuk. Padahal sudah disetok ini, tidak diapa-apakan, tidak ada niatan untuk dapat untung. Tapi Allah balas, justru raja membeli 2-3 kali lipat harganya, akhirnya kaya. Nah, disinilah ibu-ibu, ternyata keajaiban bersedekah itu sangat-sangat luar biasa. Ada lagi cerita nyata, TKW yang terpaksa dia harus bekerja di luar negeri. Dalam setiap hari TKW ini selalu menangis ke kamar mandi. Menangis ke kamar mandi dan dalam waktu yang lama. Akhirnya majikannya memperhatikan, emangnya kamu kenapa? Setiap hari saya perhatikan kamu masuk ke toilet, ke WC, kok nangis dan lama-lama. Diceritakanlah, sebenarnya Tuan, saya bekerja ke luar negeri ini dalam kondisi terpaksa. Karena saya masih dalam keadaan menyusui. Anak saya harus saya tinggalkan karena saya harus mencari nafkah. Maka namanya ibu-ibu yang menyusui, yang masa menyusui, pasti keluar. Dan harus dikeluarkan sambil menangis mengingat anaknya. Akhirnya apa? Oleh si majikan ini diponis oleh dokter dia kanker darah dan sudah siap untuk dioperasi. Tapi begitu dia menyampaikan kepada pembantunya ini, kalau begitu engkau pulang saja dulu, engkau susukan anakmu selama 2 tahun dan aku tetap gaji engkau selama 2 tahun. Pulanglah dia. Begitu sudah pulang, lalu si tuannya diperiksa ke dokter yang ingin operasi, ternyata nihil penyakitnya ibu-ibu. Ini apa? Bukti keajaiban infak dan sedekah yang dilakukan. Dokter pada bingung, emang bapak berobat di mana? Berobat di mana ini? Ternyata itulah keajaiban dan banyak kisah-kisah yang lain. Maka lazimkan bagi kita, tidak bisa banyak, sedikit untuk kita infak dan sedekah. Nah, misalnya kita ketemu teman di warung, diam-diam bayarkan. Kalau juga ada, ya. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Tapi niatan hati kita untuk infak dan sedekah itu lazimkan, biasakan. Tidak melihat berapa besar, tapi ada keinginan kita untuk infak dan sedekah. Rajin-rajinlah bersedekah. Kadangkala ada orang minta-minta, terus ngetuk, bawa apa itu? Bawa pemam. Nah, kita kan langsung muka kita belipat itu kalau melihat orang begitu itu. Begitu ditanya, "Bapak dari mana?" "Dari Garut, Jawa Barat." Wah, limunjan aja masjidnya belum selesai mau datang ke sini. Itu langsung macam-macam omongannya kan? Macam-macam omongannya, diceramahi dia. Tahu-taunya sampai pulang nggak dikasih biar 10.000. Jangan ya. Saya kadang-kala juga seperti itu, Bu. Dulu karena memang belum paham, belum ngerti. Kita selalu berpikirnya, aduh ini yang minta-minta jauhnya dari luar Berau ya. Kita ini masih banyak, nggak usah itu di ini. Kalau kita ada uang, seberapa kita bisa kasih, sudah selesai. Ya. Masalah dia ini dan itu urusan Allah, urusan dia dengan Allah SWT. Yang pasti kita belajar untuk infak dan sedekah, melazimkan seperti itu. Yang ketujuh ibu-ibu, istri yang bertakwa. Jadi yang mendatangkan rezeki bagi suami, istri yang bertakwa. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah engkau sebenar-benar takwa. Jadi orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu mengerjakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, dengan segala upaya kita juga meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangannya. Itulah yang dimaknai dengan takwa. Kalaupun ternyata kita belum bisa melakukan perintah-perintah
Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan engkau melakukan larangannya. Ya. Syukur-syukur tadi bisa. Kewajibannya kita kerjakan, larangannya kita tidak lakukan. Itu lebih idealnya. Tapi sekiranya kita belum mampu melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, jangan tambahi lagi dengan larangan-larangan yang harus kita lakukan. Sholat enggak, wajib sunnah enggak, tapi rajin menggibah orang, membicarakan orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Sudahlah tidak melakukan kebaikan, tapi justru keburukan yang dia lakukan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ke-8, istri yang selalu mendoakan suami. Nah, ibu-ibu yang di sini mudah-mudahan setiap saat, setiap waktu mendoakan para suaminya. Sebut suami itu, Bu, ya. Sebut namanya, lalu kemudian doakan, mintakan kepada Allah, ya Rabbi, jadikanlah suamiku suami yang bisa membimbing kami, suami yang bisa menjadi imam kami. Terus kalau kemudian dalam kenyataannya gimana Pak Ustadz, mau membimbing kami, dia aja belum sholat, nggak bisa ngaji, jarang ke masjid. Doakan saja, didoakan saja ya. Tugas ibu mendoakan. Perkara hidayah seperti yang saya sampaikan tadi, itu urusan Allah. Yang jelas kita mendoakan, karena dengan mendoakan itu mengundang rezekinya Allah diberikan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, istri yang gemar sholat duha. Nah, ini sudah tingkatannya ke atas. Gimana kami mau sholat duha, Ustaz? 5 waktu aja belang kambingan, kan? Nah, maka prosesnya memang yang wajib dulu ditunaikan, ya. Jangan sampai sholat 5 waktu itu tertinggal. Apalagi kalau orang perempuan itu biasanya kejebak ketika dia dapat tamu. Kalau sudah dapat tamu selalu diulur-ulur waktunya. Katanya belum mandi, ulur lagi sehari. Kenapa belum sholat? Belum mandi. Sampai berminggu-minggu, 2 minggu udah mandi-mandi. Ya Allah ya Rabbi, itu bisikan setan yang menggoda ibu-ibu, ya. Kalau sudah yakin sudah tidak ada keluar, pastikan harus mandi bersih, lalu kemudian berhentinya di waktu malam, berarti harus mengerjakan sholat isya atau subuh. Di mana waktu kita berhenti, disitulah sudah kewajibannya. Kita kadangkala main-main dengan Tuhan. Allah tahu, dan ini penyakit perempuan, ya. Apalagi yang muda-muda. Kalau yang tua-tua insya Allah sudah paham, sudah lolos lah insya Allah. Biasanya yang muda-muda itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, istri yang mendatangkan rezeki bagi suami adalah istri yang selalu taat dan melayani suami dengan baik. Jadi kalau melayani dengan suami yang baik, itu juga pintu rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kata Rasulullah, sekiranya manusia boleh menyembah sesama manusia, maka aku perintahkan istri tunduk dan taat atau menyembah kepada suaminya. Tapi ternyata tidak boleh sesama manusia saling menyembah, maka tidak boleh. Artinya apa? Kangking, suami itu tingkatannya sangat tinggi dibanding dengan istri. Kenapa demikian? Karena suami itulah yang menanggung dosa istri, anak, dan seluruh keluarga. Kalau ibu-ibu melakukan kesalahan dan dosa, maka dosanya ibu saja yang ikut juga ditanggung oleh suami. Tapi kalau suami yang kemudian dia melakukan kesalahan, dosa, ibu nggak kebagian, maka tanggung jawab suami itu sangat berat dan besar, sehingga dia dilebihkan setingkat dibanding dengan para istri. Saya kira itu ibu-ibu apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.
segala kesalahan, atas segala kekhilafan. Mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.